Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hari yang ke-9 kita berada di bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah, bulan suci Ramadan. Puasa sebenarnya tidak hanya untuk menahan makan dan minum, tidak hanya untuk tidak mengambil makanan dan menikmati minuman, bukan hanya sekedar menjaga lapar dan haus, tapi puasa sesungguhnya adalah pengendalian nafsu, melatih diri, membina takwa dan mengharap ridho. Kalau kita puasa tapi kita tidak bisa jujur, akan hilang nilai puasa itu. Kalau kita puasa tapi kita tidak bisa dipercaya, kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu engkau juga yang akan memetik hasilnya, engkau yang akan panen rayanya. Tapi kalau engkau buat kejahatan, engkau juga yang akan menanggung akibatnya. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Orang yang jujur akan mendapatkan 3 hal dalam hidupnya. Kalau kita dengan puasa ini bisa jadi orang yang jujur, 3 hal kita akan peroleh. Pertama, orang yang jujur, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia akan dapatkan cinta. Seseorang yang ingin dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh orang terdekatnya, oleh sahabatnya, oleh tetangga dan masyarakatnya, satu saja kuncinya: jadilah orang yang jujur. Di negeri kita sulit mencetak orang jujur. Ini yang diingatkan oleh Bung Hatta dahulu. Kurang pintar bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bisa diperbaiki dengan pengalaman. Tapi kurang jujur sulit untuk diperbaiki. Orang yang jujur dia akan dapat cinta. Kita ungkap satu kisah tentang kejujuran dan cinta siang hari ini. Suatu malam Khalifah Umar bin Khattab keluar dari rumahnya di kota Madinah tanpa pengawal, tanpa pendamping, tanpa pengiring, sendirian saja jalan di sudut-sudut kota di Madinah, masuk lorong, keluar gang. Karena cukup jauh jalannya malam itu, Umar bin Khattab kecapean, dia terasa letih. Bersandarlah Umar bin Khattab di satu dinding rumah, niatnya untuk sekedar istirahat. Tahu-tahu dari balik dinding rumah ini terdengar seorang ibu bicara dengan anak gadisnya. Apa kata ibu itu? Nak, kebutuhan kita sudah makin banyak, biaya hari-hari kita sudah mulai harus berhemat. Begini sajalah nak,
engkau campur saja susu yang engkau perah tadi sore dari ternak kita, campur dengan sejumlah air, besok kita jual, paling tidak kita masih dapat untungnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Campur sajalah susu yang engkau perah dari ternak kita dengan sejumlah air. Apa jawab anak gadis yang diperintah oleh ibunya itu? Mama, Khalifah Umar bin Khattab sudah sangat sering memberikan peringatan, jangan campur yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan aduk, jangan tipu orang lain, jangan buat orang lain rugi. Saya tidak sanggup, Mama. Kalaupun kita miskin, kita butuh uang, saya tidak sanggup mencampur susu dengan air. Apa jawab ibu anak gadis ini? Nah, Umar bin Khattab kan malam ini tidak lihat engkau mencampur susu dengan air. Dia kan tidur di rumahnya. Dia tidak tahu kebutuhan kita besok hari. Dia tidak lihat apa yang engkau buat. Dia tidak dengar pembicaraan yang Mama sampaikan kepadamu. Campur saja sudah. Apa jawab anak gadis ini? Mama, Khalifah Umar bin Khattab memang tidak melihat dan mendengar, tidak tahu sama sekali kalau saya campur susu dengan air malam ini. Tapi Mama, Tuhannya Umar bin Khattab, Tuhannya Umar bin Khattab, Mama, pasti tahu, pasti melihat, pasti mendengar apa yang saya buat dan apa yang Mama perintahkan kepadaku malam ini. Umar bin Khattab yang nyandar di dinding rumah, yang awalnya istirahat, menggigil badannya. Saya yang disebut-sebut. Pulang Umar bin Khattab ke rumahnya, hampir tidak tidur dia sampai subuh. Begitu siap sholat subuh, dipanggillah anaknya yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Anak Khalifah Umar bin Khattab ada yang gagah, yang berotot, yang tegas, namanya Asim bin Umar. Dipanggillah setelah siap sholat subuh. Asim, ta'alib. Asim, kemari sebentar. Ada apa ayah? Pagi ini engkau dapat tugas baru. Apa tugas saya, ayah? Engkau keluar dari rumah ini, jalan terus ke ujung di sudut kota Madinah, masuk gang sebelah kiri, keluar lorong sebelah kanan, terus engkau cari rumah yang paling ujung. Di situ ada seorang ibu dan anak gadisnya yang menjual susu dari perahan ternak mereka. Kau beli susu itu semua, kau borong yang mereka jual, semua yang mereka jual engkau beli. Terus apa tugas saya, ayah? Engkau perhatikan ibu dan anak gadis itu. Kalau engkau cinta kepada anak gadis tersebut, engkau suka dengannya, saya ayahmu Umar bin Khattab, saya ayahmu Umar bin Khattab merestuimu untuk menjadikan anak gadis itu sebagai istrimu. Ambillah dan jadikanlah dia pendamping hidupmu. Memangnya kenapa, ayah? Ada satu hal yang tidak akan engkau dapatkan dan peroleh pada gadis manapun yang ada pada gadis tersebut. Berangkatlah, nak. Berangkatlah anak Umar bin Khattab ini, Asim bin Umar, masuk lorong, keluar gang, mutar lagi, tanya kemana-mana, ketemu. Dia belilah seluruh susu perah yang dijual di rumah ibu dan anak gadis itu. Bapak Ibu, singkat cerita saja.
Terjadilah kemudian pernikahan Asim bin Umar dengan anak gadis penjual susu yang tidak mau mencampur susu dengan air, walaupun itu perintah ibunya, walaupun itu untuk kebutuhan makan minumnya besok hari. Dari perkawinan anak Umar bin Khattab dengan anak gadis tersebut, lahirlah seorang putri yang bernama Laila. Dari Laila inilah kemudian menjadi ibu dan menjadi penerus yang hari ini kita kenal, yang hari ini masih kita ingat namanya, yang hari ini tidak akan hilang namanya di tengah-tengah buku catatan sejarah umat Islam. Dari Laila inilah kemudian yang menjadi ibu dan memberikan keturunan anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang yang jujur, seorang yang adil, seorang yang istiqomah untuk menegakkan kebenaran. Jadi dari sumber yang baik menghasilkan hasil yang bagus. Dari seorang anak gadis yang jujur menghasilkan seorang pemimpin besar dalam Islam yang dikenal karena kejujuran dan keadilannya. Kita ingat dalam sejarah ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah menjadi Amirul Mukminin, kambing dan domba pun tidak ada yang dimakan oleh serigala. Singa pun tak pernah memangsa kambing. Maka begitu seorang penggembala kehilangan dombanya dan ditemukan sudah dimakan oleh seekor serigala, apa kata penggembala itu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hari ini adalah pertanda buruk. Kalau domba sudah dimangsa kembali oleh serigala, binatang ternak sudah dimangsa oleh binatang buas, inilah tanda kalau hari inilah pertanda Umar bin Abdul Aziz wafat. Hari inilah beliau akan berangkat menghadap Allah. Begitu pengembala itu kembali ke kota Madinah, dapat kabar Umar bin Abdul Aziz telah wafat pada hari itu. Jadi kalau dari kejujuran akan mendapatkan cinta, inilah yang akan menghasilkan penentu sejarah yang terbesar. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, maka buatlah contoh untuk bisa jadi orang jujur dan bisa dipercaya. Bagaimana orang kita suruh jujur kalau kita tidak pernah jujur? Bagaimana kita suruh orang supaya bisa dipercaya kalau kita tidak pernah juga bisa dipercaya? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.